Modifikasi lampu 65 juta. Edan, mahal banget ya. 65 juta tuh kalian bisa beli motor ya kan. Motor Ninja berapa tuh sekarang 250. Ya segituan juga kali ya. Mahal sekali, tapi mahalnya itu nggak seberapa. Karena mobil ini berhasil menyabet King of the Lights waktu acara IMX di Semarang kemarin. Jadi Young Motor itu sama NMAA bikin lomba. Oh lomba sih, kontes. Kontes modifikasi lampu yang hadiahnya dapat satu buah motor. Motor Yamaha NMAX apa Mio, lupa gue. Pokoknya dapat motor lah. Dan yang ini yang menang. Nah, MSAV juga menang juga, dapat editor choice ya. Pickup SMK ya. Tapi nggak bisa dibandingin sama ini. Karena kalau SMK cuma 10 juta lebih dikit, yang ini 65 juta. Bisa bikin 6 biji ya kan. Nah, mungkin teman-teman bilang nggak worth it di kemahalan ya kan. Tapi enggak. Kalau menurut gua yang namanya kontes ya, itu ya emang harus mahal gitu kan. Emang harus bagus dan custom itu karya seni gitu. Kayak misalkan kalian lihat kontes-kontes mobil, kontes-kontes audio. Ya, kalau kontes audio enak lah dikasih bracket budget berapa gitu kan. Ada yang 3.000 kah, 5.000 kah, atau FFA gitu kan. Kalau FFA tuh nggak terbatas tuh. Ada yang modif audio dapat sekitar 1 miliar ya biaya modifikasinya buat dapetin juara gitu. Jadi nggak heran. Nah, sama di lampu pun juga sama. Jadi kalau misalkan kalian bilang mahal itu relatif. Soalnya tujuannya buat memenangkan kontes. Beda buat harian. Kalau buat harian kan ya asal terang, bagus, cakep ya kan, udah cukup gitu loh. Tapi kalau buat kontes 65 juta ya itu harga yang harus dibayar untuk sebuah karya seni. Nah, ini mobilnya adalah Toyota Fortuner VN Turbo yang TRD ya, TRD Sportivo. Nah, apa aja yang udah di-upgrade kenapa bisa mahal? Yang pertama, kita bahas dari headlampnya dulu. Produk-produk yang udah dibuat di sini, yang dipasang di sini itu juga produk yang emang kelasnya udah kelas yang super tinggi lah. Nah, jadi kalau ada Hyperion, di atas lagi ada Hypervision. Nah, itu kalau kalian mau pasang Hypervision, itu bisa by order di seluruh Young Motor. Cuma mesti inden. Jadi dia nggak dijual secara bebas. Jadi kalian mesti nelpon dulu ada Hypervision nggak? Oke, mau yang mana? Nanti DP dulu baru dikirimin dari Surabaya. Nah, yang pertama dia pakai Hypervision yang AFS laser. Di sini nih, bisa kelihatan lasernya ada di bagian atas. Terus yang lampu utamanya dia pakai Hypervision yang I-series. Jadi terangnya itu terang banget dan cut off-nya bagus banget. Jadi nggak bikin silau. Nah, terus kalau di sini kan dipasang sebelah kanannya kosong kan. Ditambahin lagi nih. Nah, Saber SR Nano ada 2 biji di bagian sini. Terus di sini ada Saber SR3 ditambah ada lampu fog lamp dari Hyperion juga. Ini yang bisa 3 warna plus dia ada lasernya. Ini kalau total barangnya aja itu udah sekitar ya 30 jutaan kali hampir ya. Karena kan yang I-series ini aja dia harganya udah belasan juta sendiri. Nah, ditambah ada teknologi yang dimasukin ke dalamnya. Yang pertama, coba Bapak Pala tolong masuk ke dalam mobil. Karena dia jadi operatornya nih. Nah, coba nyalain lampunya. Jadi si lampunya ini dia tuh bisa belok ya. Tapi kalau mobil-mobil lain yang bawaannya misalkan BMW 5 Series yang E60 dulu kan itu dijadiin highlight ya, dia bisa belok ya. Nah, itu dia bisa ikutin dari lampu sen sama setir. Nah, cuma kan mobil ini setirnya dia masih jadul ya, masih pakai hidrolik, belum pakai electronic power steering. Nah, jadi dia nggak bisa ikutin setir. Jadi bisanya dipakai ikutin lampu sen. Coba sen kanan. Nah, dia belok. Kalau kita matiin lampu sennya, nah dia akan lurus lagi. Nah, kalau misalkan kita pakai sen kiri, nanti yang lampu sebelah kiri yang belok ke kiri. Jadi nggak perlu beli BMW, udah bisa ada di sini. Cuma sayangnya dia belum bisa ikutan setir karena setirnya masih hidrolik, masih sederhana. Kalau misalkan udah pakai IPS itu bisa coba di jumper ya. Kalau misalkan dia belok kanan kiri dia bisa ngikut. Nah, terus dia juga ada leveling yang bisa dikontrol dari dalam, tapi nggak cuma buat lampu utamanya doang. Levelingnya bisa dipakai di fog lamp yang di bawah. Nah, jadi levelingnya itu coba naikin turunin Pal. Nah, itu fog lampnya tuh naik ya. Oke,
turunin lagi. Nah, sekarang lampu utamanya. Nah, itu bisa naik turun. Jadi kalau terlalu naik bisa diturunin secara otomatis dari dalam. Jadi putar nanti dia ada motor listriknya yang gerakin. Nah, itu tuh yang bikin mahal. Nah, tapi nggak cuma itu doang, ya kan? AFS itu kalau misalkan mau pasang ya, ini kan buatannya The Peak Garage. Itu katanya ada belasan juta sendiri, karena emang teknologinya nggak murah. Nah, ini kalau kita lihat, salah satu yang bikin mahal itu adalah karya seninya. Nah, jadi mobil ini, coba matiin lampunya, Pal. Oke, lampu kecil. Nah, jadi kalau dia pakai lampu kecil, nah dia tuh ada LED matrix di sini, ya, sampai ke sini, garis-garis di sini. Ini semuanya full custom, bahkan ada tulisannya di sini ODET, karena ini namanya mobilnya tuh ODET ya, the White ODET. ODET itu apa sih? Mobile Legend? Apa sih? Yang main game itu loh, kata ada karakter namanya ODET. Nah, istrinya tuh suka pakai itu. Nah, makanya mobilnya dinamain pakai namanya The White ODET. Nah, ini LED ini bisa di custom semua melalui aplikasi di handphone. Ini kita udah masuk ke aplikasinya ya. Jadi ini hampir kelupaan nih. Di dalam grill ini ada lampu juga, ya kan? Ini bisa diatur-atur juga. Nah, di sana intercooler ya. Nah, ini bisa kita atur mau modenya seperti apa. Yang ini kan jadi hijau nih. Terus bisa diganti juga ini jadi nih, ini klip-klip napas gitu ya. Mau dibikin kayak gimana pun ini bisa. Nah, ini mau dibikin cepet dan kawan-kawannya ada. Ini sayang lagi siang sih ya. Kalau malam nanti kelihatan. Nah, terus kalau kita mau ganti, nah ini kan ada banyak nih. Ada yang alis, ada yang dimen. Alis tuh berarti yang ini nih. Dimen itu berarti yang di dalam lampu. Ini kan di dalam lampunya jalan nih. Ada yang kuning nih muter-muter. Ini bisa diganti. LED MX juga bisa. Angel Eyes-nya juga bisa. Angel Eyes yang ini berarti yang muternya ini, sama angnaun ini nggak ngerti apa. Ini kita coba ya. Kita pakai sekarang ganti yang alis. Sukses. Nah, alisnya yang ini kita bisa ganti-ganti. Nah, ini kan solid sekarang. Nah, ini bisa dibikin ganti-ganti warna gini ya. RGB kalau kata anak-anak gaming. Diputer-puter, ganti lagi modenya. Ini yang mode jalan, putih-putih. Diganti lagi. Nah, ini jalannya seperti ini. Macam-macam deh pokoknya. Jadi ada sekitar 120 setting. 120 mode yang berbeda-beda. Kalau bosen tinggal diganti-ganti aja. Jadi memang ada banyak sekali yang bisa kita atur di sini. Nah, sekarang ada lagi kejutan. Kita buka ininya, Pal. Kapasin. Salah satu kenapa kok bisa harganya mahal ya? Karena memang mobil ini buat lampu overspec. Iya. Wih, enteng. Udah pakai karbon. Nah, jadi kalau kita lihat nih kabel khusus buat lampu. Ini kabelnya kenapa tebal sekali? Karena ini kabelnya tuh lihat sampai ke situ tuh ya. Ini karena dia pakai kabel buat audio. Iya, kabel audio kan tahu sendiri mahal ya kan, sejutaan lebih kan. Nah, itu dipakai buat ke lampu. Dan ini juga namanya mobil kalau udah dimodifikasi pol-polan, itu pasti bukan cuma lampunya doang dong, ya kan. Mesinnya juga udah, turbonya udah ganti, intercoolernya udah ganti, terus audio di belakang juga udah ganti, termasuk nanti lampu belakangnya kita iniin. Nah, di sini kalau kita pencet yang ini, nah, ini ada lampu buat engine. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau malam itu tetap bisa dilihat kalau misalkan kita pengen ngecek mobil atau misalkan malam-malam lagi ada masalah mesinnya gitu kan. Nah, itu ada tombol di sini, dan tombolnya ini bener-bener tipis ya. Nah, kalau kita tahan lama, nanti dia ngedim, jadi makin redup sampai mati. Ini nyala lagi. Oke. Sampai dia mati. Nah, oke. Jadi dia dipencet hidup, pencet lagi mati, pencet pas lagi nyala kita tahan lama, dia jadi ngedim. Keren ya. Nah, terus untuk relay-relaynya semua ditaruh di sini, dibikin box khusus biar rapi, dan sengaja dibikin pakai akrilik biar kelihatan dari luar ya. Jadi memang dibikin emang kelasnya kontes, dibikin sewah mungkin gitu. Dan ini gue pertama kali sih lihat orang masang lampu
sampai emang niat banget buat menang. Sampai kabelnya aja dibikin kabel yang kayak tadi gitu. Terus kalau bagian belakang, ini juga cakep. Tapi ini bukan custom sih, ini lampu biasa yang dijual ya. Jadi kalau kalian punya Fortuner yang model ini bisa ganti lampu jadi model seperti ini. Terus bagian bawahnya di smoke, jadi kelihatannya jadi lebih manis dan gue seneng sih. Lampunya warnanya bagus ya. Ininya loh, garis-garisnya ini loh, kayak Lexus ya, kayak BMW juga. Ini kalau lagi ngerem, nanti yang dari sininya tuh nyala ya. Lepas remnya. Nah kalau remnya nggak diinjek, yang nyalain garisnya ini doang. Jadi manis ya kelihatannya ya. Sama ini masih standar bagian atasnya. Jadi kalau misalkan ngerem dia otomatis juga ikut nyala. Oke, sekarang kita lihat ke bagian dalamnya yuk. Nah, terus di belakang ini audionya sudah full ya. Ini subwoofer dari JBL. Ini pakai ampli 4 channel. Sama ini ada dari Blaupung. Di semuanya ditaruh di bagian belakang. Sama untuk di bagian depan. Ya kalau ini nggak masuk ke penilaian lampu sih. Cuma ngasih tahu aja mobil itu udah modifnya seperti ini. Nah ini dia ada pasang 3-way ya. Jadi di sini tweeter kecil sama di bagian midnya udah dipasang semua. Jadi emang modifnya pol-polan. Tuh lihat ya, setirnya udah dikasih karbon ya kan. Nih head unit ini Kenwood. Ini kayaknya panel karbonnya ini dari sananya ya. Tapi yang ininya tambahan nih. Bagian sini, ininya dari sananya nih. Enggak, ini ganti. Soalnya kalau bawaan standarnya dia pakai kayak motif-motif kayu hitam. Nah ini diganti sama karbon. Nah jadi itu yang tadi kita ulas semuanya tentang lampu mobil ini. Jadi memang modifnya niat ya. Dan emang bener-bener pengen menang, makanya semuanya dipol-polin dan hasilnya juga cakep. Selamat buat The Peak Garage yang udah menang di acara Young Motor Semarang kemarin. Gue senang juga ngelihatnya, soalnya ini sangat menginspirasi ya. Karena nanti abis ini pasti orang juga akan pengen bikin lampu yang seperti itu gitu. Dan fungsinya pun juga nggak berkurang meskipun dibikin artsy apa ya, berseni. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalau misalkan kalian punya komentar tentang bagaimana modifikasi mobil ini, bisa komen di bawah. Bye-bye.